Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan kami jelaskan secara singkat mengenai menu dan subsub menu pada tampilan Multifactory versi 3.1. Adapun garis-garis besar yang akan kami sampaikan diantaranya menu daily, customer, task configuration, task table, katalog, POI atau point of interest, dan extra menu. Baik, kita awali pada bagian 1, yaitu modeling. Pada menu modeling terdiri dari 3 submenu, diantaranya product models, product templates, dan expertise interface. Pada submenu production models merupakan fitur yang digunakan untuk memasukkan atau menampilkan data di dalam suatu produk, baik data dari model, data dari forecast, data eksternal, dan data bahan lainnya. Jenis production models yang sering digunakan untuk desain suatu produk yaitu grid komponen, grid product, map product, PAI komponen, dan PAI product. Sebelum memasukkan data ke dalam suatu produk, terdapat beberapa fitur-fitur yang perlu diperhatikan, antara lain configuration, components, dan variables. Configuration digunakan untuk memilih tema dan substitusi apa yang akan digunakan untuk menampilkan data tersebut. Kemudian configuration juga dapat mengatur ukuran halaman dan unitnya. Komponen digunakan untuk menampilkan informasi yang dapat berupa teks, gambar, nilai, data, dan lain-lain. Terdapat 2 jenis komponen yang digunakan, diantaranya komponen yang digunakan secara langsung dalam model produk dan komponen custom yang dikonfigurasi secara independen. Untuk variabel digunakan untuk menyimpan satu atau beberapa data dengan tipe yang sama yang akan mendapatkan nilai sesuai dengan konfigurasi produk dan sumber data. Suatu variabel memiliki nama, tipe variabel, dan deskripsi. Atribut overload table, introduction, configuration berfungsi untuk memungkinkan mengubah nilainya selama mengkonfigurasi produk. Sebelumnya telah dibahas tentang komponen, macam-macam komponen umum, terdapat komponen umum yang bersifat statis dan komponen umum yang bersifat dinamis. Untuk komponen umum yang bersifat statis seperti komponen teks dan komponen media. Komponen teks diantaranya berfungsi untuk menampilkan informasi teks yang dapat diatur stylenya menggunakan toolbar dan juga dapat memasukkan data secara otomatis. Sedangkan komponen media fungsi untuk menyisipkan gambar seperti file SVG, JPEG, PNG dari media file atau dari komputer. Data numerik, data teks, data JSON, data datetime, dan data image ini dapat diaktifkan untuk menampilkan nilai. Pada komponen umum dinamis juga terdapat data operasional numerik yang berfungsi untuk menampilkan hasil penjumlahan dan pengurangan antara 2 variabel dan parameter. Untuk substitusi data merupakan tools yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk atau format substitusi yang telah dipilih di konfigurator. Pada tampilan komponen ini, di bagian kanan atas, para pendengar dapat melihat bahwa terdapat ukuran huruf, warna huruf, tebal garis miring, garis bawah, font, posisi, rotasi, untuk menyisipkan URL, menyisipkan data, untuk undo dan redo, kemudian untuk lock maupun unlock, serta untuk menyimpan ada pada di bagian pojok kanan. Untuk komponen umum, kontainer ini merupakan komponen kotak yang dibagi menjadi 1, 2, 3, dan lebih banyak lagi bagian yang di dalamnya dapat diisi oleh komponen lainnya. Untuk komponen tabel, komponen ini diatur dalam baris dan kolom yang dapat dibuat dengan menggunakan pengaturan otomatis dengan menggunakan tools preset dengan catatan harus sudah memasukkan variabelnya dahulu. Contoh, kolom menampilkan pengambilan data posisi suatu lokasi atau POI, kemudian nilai pada
baris pertama dari setiap kolom akan mengikuti. Bisa juga dengan manual, yaitu menggunakan tools NT. Pada komponen metadata, komponen ini berfungsi untuk menampilkan informasi dari berbagai data objek yang lain di Multifactory seperti parameter, tanggal, lokasi, data produksi, dan lain-lain. Komponen loop and condition. Untuk komponen loop, berfungsi untuk menampilkan semua daftar elemen dari daftar parameter, posisi geografis, tanggal, dan lain-lain. Sedangkan untuk condition, merupakan wadah yang berfungsi untuk menampilkan suatu nilai kondisi. Untuk komponen umum berupa chart, berfungsi untuk menampilkan data yang menggunakan format chart, antaranya bar, line, domain, subline, dan lain-lain. Macam-macam komponen custom. Untuk komponen, terdiri dari grid komponen dan PI komponen. Untuk grid komponen merupakan tool yang berfungsi untuk menampilkan komponen grid yang sudah dibuat dan disimpan di database Multifactory. Sedangkan untuk PI komponen, tools yang berfungsi untuk menampilkan komponen PI yang sudah kita buat dan kita simpan di database Multifactory. Untuk mengetahui cara pembuatan grid dan PI komponen akan dibahas pada halaman berikutnya. Sedangkan untuk komponen map berfungsi untuk menampilkan sebuah peta yang telah dibuat dan dimodifikasi untuk memberikan suatu informasi tertentu seperti curah hujan, suhu, temperatur, dan lain-lain. Variabel terdiri dari beberapa tipe. Suatu data variabel dapat berupa parameter, di mana parameter ini mengambil nilai dari berbagai sumber data seperti data model dari Synergy Web. Untuk datetime digunakan untuk menentukan waktu data dalam produk tersebut. Untuk point digunakan untuk menentukan lokasi atau point of interest atau POI. Kemudian pada variabel terdapat juga client, dimensi, suatu nilai pada data, kondisi benar atau salah, dan sebuah teks. Setiap tipe memiliki konfigurasi yang berbeda dan dapat digunakan pada momen yang ditentukan, seperti dimensi parameter, data komponen, dan substitusi. Parameter variabel, parameter pada katalog Synergy Web. Parameter ini berfungsi untuk memasukkan data dari berbagai sumber data yang berbeda-beda dengan berbagai jenis data seperti teks, numerik, daftar, lokasi, tanggal, waktu, rentang waktu, gambar, dan JSON. Berikut ini langkah-langkah untuk membuka katalog Synergy Web. Yang pertama dengan klik Add pada default value pada feature variable. Kemudian yang kedua, memilih Synergy Web sebagai sumber data. Di dalam katalog Synergy Web akan diberikan beberapa akses sumber data seperti model untuk mengambil data perkiraan dan numerical weather prediction, baik ARO, ArcGIS, maupun GFS. Kemudian observation untuk mengambil data pengukuran saat ini, radar untuk mengambil data radar sebelumnya dan saat ini, serta satelit untuk mendapatkan data dari citra satelit. Pada katalog data Synergy Web, sumber data ditampilkan sesuai dengan kategori datanya. Beberapa data dapat dipilih dari berbagai sumber data yang berbeda jika tipe data tersebut sama. Untuk data model, harus ditentukan dahulu proses model dan unit yang ingin digunakan. Untuk data observasi, harus memilih sumber observasi sebagai proses data dan unit. Untuk data radar, harus dipilih dahulu data radar yang ingin digunakan sebagai proses dan unit datanya. Untuk data satelit, harus dipilih sumber tipe data satelit yang ingin digunakan sebagai proses dan unit. Perlu diingat, dalam penginputan parameter harus memasukkan lokasi dan waktu perkiraan yang ingin digunakan. Katalog M-Data merupakan katalog beberapa data tambahan, baik dari data eksternal maupun data dari expertise yang sudah dibuat di expertise interface dan disimpan di Multifactory. Contoh pengambilan data menggunakan data eksternal dengan tipe data image. Diberikan contoh pengambilan data fire atau data gambar
gambar draft code pada menu eksternal data image. Untuk pengambilan data expertise bisa menggunakan akses metronom, di mana data akan dikelompokkan sesuai dengan kategori parameternya. Parameter ini perlu mengatur nilai entry, current, atau past, ataukah waktu sekarang atau yang lampau, dan juga unitnya. Parameter ini juga perlu menentukan parameter waktu dan lokasinya. Pada submenu production dan komponen, production terdiri dari PI dan grid production merupakan fitur untuk membuat suatu desain produk yang di dalamnya berisi berbagai macam elemen seperti elemen statik yang berupa judul, logo, alamat, telepon, gambar, dan lain-lain, maupun elemen dinamis yang berupa model, kemudian external data flow, expertise, data observasi, dan lain-lain. Sedangkan komponen yang terdiri dari PI dan grid komponen merupakan suatu fitur untuk membuat komponen data yang nantinya akan digunakan untuk melengkapi model produk, baik PI maupun grid produk. Di samping itu, komponen ini juga sebagai metode alternatif untuk memasukkan dua format data yang berbeda, PI dan grid, ke dalam suatu produk PI maupun grid. Grid komponen merupakan fitur pembuatan suatu komponen data yang diatur atau digambarkan oleh grid atau table, seperti contoh di samping. Untuk membuat grid komponen membutuhkan beberapa komponen pendukung, yaitu kontainer dan tabel. Untuk menyisipkan data bisa langsung dengan komponen data atau komponen teks, di mana cara menyisipkan datanya adalah dengan mengklik icon seperti yang ditunjuk oleh panah berwarna merah. Dan perlu diketahui bahwa semua komponen tersedia pada grid komponen. PI komponen merupakan fitur pembuatan suatu komponen vektor yang dalam pengaturan data letaknya bebas, tidak terstruktur seperti pada grid komponen yang menggunakan tabel. Pada icon shape atau bentuk tersebut berfungsi untuk menggambarkan elemen vektor berupa kotak, lingkaran, garis segitiga, dan lain-lain. Pada PI komponen, bentuk ini dapat diedit langsung di dalam multivektori seperti berubah bentuk gaya menggunakan warna yang dinamis sesuai dengan nilai data yang telah tersubstitusi. PI komponen ini memiliki komponen yang hampir sama dengan grid komponen, hanya saja tidak ada komponen kontainer, tabel, dan loop. Selain itu, terdapat tools tambahan yaitu shape atau bentuk. Produk PI merupakan fitur pembuatan produk yang berisi kumpulan dari berbagai komponen, baik data, gambar, teks, dan lain-lain yang diatur dalam tata letak bebas. Untuk produk PI, memiliki komponen umum yang sama dengan PI komponen. Produk grid merupakan fitur pembuatan produk yang berisi kumpulan dari berbagai komponen yang tata letaknya terorganisir dalam pola grid. Produk grid memiliki komponen umum yang sama dengan grid komponen. Khusus untuk produk grid dapat memilih dan memasukkan template yang sudah dibuat atau dipersiapkan terlebih dahulu di product templates. Berikut contoh dari perakiraan cuaca dalam bentuk PI maupun contoh produk grid. Map product merupakan fitur pembuatan map yang menampilkan lapisan data dari sinergi web dan sumber eksternal pada suatu wilayah tertentu. Adapun langkah-langkah pembuatan map product, yang pertama menetapkan judul untuk peta yang akan dibuat pada product name, yang kedua menentukan wilayah mana yang akan digunakan, dapat memilih menggunakan domain yang telah ditentukan sebelumnya pada menu predefine atau bisa juga dengan menu custom, dan yang ketiga menentukan layer atau lapisan yang ingin digunakan.
langkah keempat, menentukan tanggal jatuh tempo untuk peta yang akan digunakan. Yang kelima, menambahkan header, footer, dan overlay ke peta untuk menampilkan teks, keterangan, gambar jika dibutuhkan. Dan yang keenam, dapat mendefinisikan map properti yang memiliki kapasitas besar dalam suatu produksi sehingga dapat mengaturnya pada production configurator. Production templates merupakan fitur yang digunakan untuk membuat dan mengedit suatu template yang dimana produk ini akan digunakan sebagai bahan template untuk create products. Dalam pembuatan template, hal yang perlu dilakukan yang pertama, mengatur ukuran dan bentuk dokumen template menggunakan dokumen layout, dan yang kedua, untuk mengatur ukuran, warna, serta background image dari header, footer, dan main container menggunakan section layout. Bagian komponen template ada beberapa komponen yang dihilangkan antara lain BI komponen, chart, dan map. Selain itu, terdapat satu komponen tambahan yaitu editable area. Editable area berfungsi sebagai area atau wadah yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan serta mengedit komponen atau elemen-elemen lainnya pada grid produksi. Expertise Interface merupakan fitur baru pada Meteor Factory yang berfungsi untuk memudahkan podcaster dalam memberikan informasi cuaca khusus sesuai dengan keahliannya dalam menganalisa cuaca pada suatu lokasi tertentu dan layanan cuaca tertentu. Cara membuat Expertise Interface. Komponen tambahan yang terdapat pada Expertise Interface yaitu Expertise Field dan Init Button. Expertise Interface dapat dibuat dengan menambahkan parameter baru untuk mengambil data dari Meteor Factory, kemudian parameter dapat dibuat melalui data box ataupun langsung melalui Expertise Configurator, kemudian membuat nama parameternya, diusahakan yang unik agar berbeda dengan parameter lainnya, kemudian memilih kategori atau buat lagi untuk menemukan dengan mudah, kemudian pilih jenis parameter seperti teks, numerik, tanggal, dan lain-lain, kemudian pilih parameter dependensi untuk menambahkan dimensi ke parameter seperti tanggal, lokasi, klien, dan lain-lain, dan selanjutnya dapat memasukkan pattern substitusi ke dalam parameter tersebut. Expertise Field berfungsi sebagai komponen penyedia data tambahan yang dipilih sesuai dengan jenis expertise yang diinginkan. Macam-macam komponen Expertise Field antara lain yang pertama, Live Text, Text Area, dan Rich Text untuk membuat data tekstual. Kemudian yang kedua ada Drop Down untuk membuat data custom disk. Yang ketiga, Date dan Date Time untuk data waktu dan tanggal. Yang keempat, Number untuk membuat data detik. Yang kelima, Attitude Method dan Geographical Position untuk data klasik, dan yang keenam, gambar untuk data media. Setelah membuat parameter, selanjutnya itu menentukan satu atau beberapa inisialisasi. Konfigurasi inisialisasi atau tipe dari suatu data bergantung pada jenis parameter yang digunakan. Pada contoh ini, kami memilih numerik. Konfigurasi pada parameter jenis numerik antara lain raw value, nilai mentah dari nilai parameter, kemudian fixed value, nilai tetap, threshold untuk menetapkan nilai ke dalam data sesuai dengan interval tempat nilai parameter tersebut berada, rounded untuk menetapkan nilai bulat dari nilai parameter, kemudian last entry merupakan nilai terakhir yang berasal dari Meteor Factory Expertise. Untuk nilai yang bergantung pada parameter, perlu dilakukan konfigurasi sebagai berikut. Yang pertama, parameter yang digunakan. Kemudian yang kedua, posisi geografis tempat nilai yang digunakan. Yang ketiga, tipe tanggal jatuh tempo yang digunakan. Yang keempat, referensi waktu yang digunakan dari tanggal jatuh tempo. Dan yang kelima, tanggal jatuh tempo. Inisialisasi dapat diaktifkan menggunakan tombol inisialisasi atau init button dengan konfigurasi grafis berupa label, warna, dan lain-lain. Kemudian inisialisasi terkait untuk parameter dengan konfigurasi inisialisasi dan aturan terbatas.
Kita berlanjut ke menu Customer. Dalam proses pengiriman diperlukan persiapan pada data customer, production task, dan task table. Customer merupakan menu yang berisikan daftar kontak customer yang dapat dikelompokkan sesuai dengan yang diinginkan. Contoh, kontak penerima perkiraan cuaca harian, maka kita dapat menginput daftar nama dan kontak yang dapat menerima produk perkiraan cuaca harian tersebut. Untuk menu Customer Care, merupakan fitur baru untuk mengikuti permintaan para customer. Untuk proses pengisian data customer, silakan mengklik Customers, kemudian klik New Customers, lalu akan muncul tampilan seperti berikut, kemudian isi kolom-kolom tersebut sebagai data kelompok, kemudian jika sudah terisi, simpan dan lanjut ke kontak. Pada bagian ini, kita akan mengisi kontak-kontak yang termasuk dalam kelompok tersebut dengan cara klik New, lalu akan keluar seperti gambar di sebelah kanan, kemudian isi data customer tersebut seperti nama, kontak internal, email, dan lain-lain. Setelah diisi, klik Save, simpan, lalu dilanjutkan ke Subscription. Subscription adalah bagian untuk mempersiapkan jadwal berlangganan atau jangka waktu penerima dalam mendapatkan produk. Tahapan pengisian pada customer hanya cukup 3 bagian tersebut, yaitu customer, kontak, dan subscription. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu task configuration. Di dalam menu task configuration, dapat pengelolaan dan pengaturan production task, pengelolaan dan pengaturan exploitation task, pengelolaan dan pengaturan expertise task. Pengaturan production task. Pengaturan production task ini diperlukan untuk diseminasi produk. Yang pertama, general configuration. Di dalamnya terdapat mandatory field. Ini merupakan pengaturan wajib, nama dan production center terkait untuk task tertentu. Kemudian active, pilihan agar task bisa trigger dari production center, dan production with expertise merupakan pilihan untuk produk yang memerlukan expertise. Yang kedua, customer and subscription. Pengaturan pelanggan dan penerima produk berupa data klien dan penerima bisa dipilih dari daftar yang tersedia. Jika belum tersedia, maka data klien dan penerima dapat ditambahkan terlebih dahulu pada customer module. Kemudian menu expertise configuration jika ada, silakan memilih expertise interface yang tersedia yang sebelumnya sudah dibuat melalui model modeling. Klik initialize with, pilih substitution set dan theme yang akan dipakai. Nilai dari data expertise bisa diubah pada langkah ini. Kemudian silakan klik save. Pada product configuration, silakan memilih model produk yang tersedia yang sebelumnya sudah dibuat melalui model modeling. Kemudian klik initialize with, pilih substitution set dan theme yang akan dipakai. Kemudian nilai dari data awal bisa diubah pada langkah ini, kemudian klik save. Pada distribution configuration, silakan memilih distribution handler and means. Penyebaran produk bisa melalui email, OTP, dan handphone. Kemudian configure parameter, pengaturan alamat pengirim, pesan pada email, dan lain-lain. Kemudian isi nama produk dengan menggunakan ekstensi di akhir, contohnya .pdf. Kemudian pilih penerima yang akan menerima pesan penyebaran produk. Pada production trigger configuration, pilih trigger type, bisa manual trigger atau schedule trigger. Kemudian pilih SQ configuration untuk trigger kelas baru saat ini terjadi error. Kemudian lengkapi pengaturan time zone, due time, dan time interval. Tanpa trigger, task tidak akan bisa muncul di task table. Kemudian pengaturan exploitation task. Exploitation task dapat digunakan untuk mengatur serangkaian kegiatan yang harus dilakukan, contohnya meeting forecaster, kemudian pesan forecaster untuk pergantian dinas berikutnya, dan lain-lain. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, pada menu pilihan general configuration, pilih mandatory field, pengaturan wajib,
nama dan production center terkait untuk task tertentu, kemudian priority, mengatur prioritas untuk task terkait, kemudian description and URL untuk menjelaskan lebih detail tentang task. Pada menu sub-action configuration, klik New untuk menambahkan sub-action, bisa lebih dari satu, kemudian beri nama untuk setiap sub-action, tentukan type dari sub-action, berupa teks, URL, dan lain-lain. Kemudian pada menu trigger configuration, pengaturan trigger sama dengan di production task, di mana exploitation task membuat kerja forecaster entity menjadi terintegrasi di dalam task table. Pengaturan expertise task digunakan untuk mengisi data tambahan oleh forecaster entity sebelum menerbitkan produk. Expertise task dapat masuk dalam production task maupun berdiri sendiri dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, general configuration pada mandatory field, pengaturan wajib nama dan production center terkait untuk task tertentu, kemudian priority, mengatur prioritas untuk task terkait, kemudian description and URL untuk menjelaskan lebih detail tentang task. Kemudian selanjutnya expertise configuration sama dengan setting expertise pada production task. Kemudian terakhir trigger configuration sama dengan setting trigger pada production task. Masuk pada bagian keempat yaitu task table. Pada menu task table atau tabel tugas, fungsinya untuk mengakses tabel tugas, klik tombol mata pada task table, kemudian pilih dashboard yang ingin diakses. Pada gambar kiri terlihat tampilan dalam dashboard, kemudian berikut ini merupakan tampilan untuk agenda. Untuk mengeksplor task table, pada personalized views, di dashboard Anda dapat membuat tampilan yang disesuaikan untuk menampilkan berbagai informasi. Kemudian Anda dapat memiliki beberapa tampilan khusus. Kemudian untuk membuatnya, klik tanda plus di sebelah kanan. Pertama-tama Anda harus menyempelnya nama yang unik ke dalam tampilan. Kemudian Anda perlu menambahkan filter. Pada bagian A, merupakan filter berdasarkan nomor dan nama. Kemudian B, filter berdasarkan waktu produksi atau production time. Kemudian C, merupakan filter berdasarkan priority, status, trigger, type, dan assignment. Kemudian yang D, kelompokkan berdasarkan priority, status, trigger, type, dan assignment. Dan yang E, prioritas dari task table yang berbeda. Untuk men-trigger dan melengkapi tugas yang tidak beraturan, maka klik irregular task untuk menambahkan task baru ke tabel. Kemudian untuk setiap tugas dapat dilakukan yang pertama konfigurasi untuk mengubah opsi konfigurasi tugas, kemudian menjadwalkan untuk menentukan tanggal mulai tugas, serta sisipkan untuk langsung menambahkan tugas ke tabel tanpa konfigurasi dan tanpa penjadwalan. Penyetingan trigger seperti ini jika Anda harus mengubah perkiraan cuaca atau jika Anda harus segera mengirim informasi untuk situasi cuaca yang berbahaya. Selanjutnya klik tombol expertise untuk menyelesaikan expertise, kemudian validasi expertise untuk menyimpan data, generate product, cek hasilnya dengan memencet tombol display, kemudian klik disseminate untuk mengirim produk ke penerima. Setelah semua langkah dilakukan, task akan muncul sebagai selesai. Apabila muncul error, task ditetapkan sebagai total error, dan dalam kasus ini dapat dilakukan pengulangan pengiriman produk. Kemudian ubah atribusi task dengan menu delegate, pilih tugas yang akan didelegasikan, klik delegate. Anda dapat memilih dashboard yang mana yang Anda ingin mendelegasikan tugas. Di dashboard sebelumnya, tugas muncul sebagai didelegasikan, kemudian tugas muncul di dashboard yang baru. Di dashboard, pilih tugas dari dashboard lain pada custom view, kemudian klik tag, validate,
kemudian task muncul sebagai diambil pada tampilan dashboard terbaru, dan di dashboard sebelumnya tugasnya transparan dan akan muncul sebagai didelegasikan. Pada tampilan event dapat diatur karena event bertujuan untuk men-trigger tugas yang terkait dengan acara tertentu dengan lokasi yang tepat. Pilih event yang telah ditentukan sebelumnya. Pilih lokasi di bagian geographical position, kemudian pilih tanggal mulai event. Saat event sudah berada di bagian dashboard, Anda dapat memilih follow atau finish. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelima tentang katalog, kemudian POI atau Point of Interest dan Extranet. Pada tampilan menu katalog, di dalamnya terdapat media yang berfungsi untuk mengimpor gambar media sebagai inputan dalam pembuatan produk, kemudian themes untuk mengimpor tema, kemudian fonts untuk mengimpor jenis model tulisan, dan extra field untuk modul konfigurasi item. Pada menu POI atau Point of Interest dan Domain, untuk menentukan lokasi sesuai koordinat yang diinginkan, kita dapat mencari dengan menentukan letak lintang dan bujur, ataupun mencari nama wilayahnya secara langsung, ataupun mendrag wilayah untuk mendapatkan domain wilayah yang diinginkan. Pada menu Extranet, merupakan solusi yang memungkinkan kita untuk mendiseminasikan dan mengkonfigurasikan website extranet. Extranet di sini merupakan website dengan akses terbatas. Secara lengkapnya, Extranet itu adalah generator situs web extranet atau situs web dengan akses terbatas yang dirancang untuk pakar non-IT yang ditujukan untuk penyebaran cepat situs web, kemudian merupakan modul Media Factory yang tidak dapat digunakan tanpa itu, kemudian ditargetkan untuk layanan pengguna akhir tertentu untuk mendukung pengambilan keputusan aktivitas yang bergantung pada cuaca. Dan Extranet ini sendiri merupakan alat untuk menyiapkan informasi cuaca khusus untuk penggunaan pengguna akhir. Berikut merupakan visualisasi dari Extranet yang terhubung dengan website BPPD DKI Jakarta, di mana di dalamnya terdapat header, kemudian footer, di mana menu-menu pada header terdapat informasi cuaca terkini seperti jumlah curah hujan, kemudian suhu, kemudian latitude dan longitude, serta terdapat informasi cuaca lainnya. Berikut visualisasi dari Extranet yang dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan user atau